Selamat pagi, salam. Selamat berjumpa lagi dalam renungan harian Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, edisi Senin 21 Februari tahun 2022. Jemaat Tuhan yang kasih, sebelum kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita sepanjang hari ini, mari kita mendasarinya dengan membaca dan merenungkan Firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami pagi hari ini. Kami akan mendasari hari ini Tuhan dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu sebagai pedoman kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus kiranya berkenan membimbing kami semua, baik hamba-Mu maupun jemaat-Mu, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan sepanjang hari ini dengan setia dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, firman Tuhan pagi hari ini saya pilih dari kitab Injil Matius pasal 15. Kita mulai baca ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian kata firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Teladan kerendahan hati. Jemaat Tuhan yang kasih, kita mungkin pernah merasa ditolak ketika meminta bantuan kepada seseorang. Dan perasaan ditolak itu pasti membuat kita kecewa dan mungkin juga sakit hati. Tapi tidak demikian dengan seorang ibu perempuan Kanaan yang diceritakan dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Perempuan dalam firman Tuhan hari ini memberi kita suatu teladan. Bagaimana tidak? Ketika ia datang memohon kesembuhan bagi anak perempuannya yang sedang kerasukan setan, Yesus malah menjawab di ayat yang ke-24, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Artinya, bagi Yesus, dirinya perempuan Kanaan itu tidak termasuk dalam golongan-golongan orang Israel yang tidak diperhitungkan sama sekali. Nah, menariknya di sini, perempuan itu tidak tersinggung, tetapi malah terus mendekat, menyembah, dan memohon pertolongan kepada Yesus. Siapa sangka, bukannya merasa iba, Yesus sekali lagi malah menguji, maksud saya, dengan seolah-olah merendahkan harga diri perempuan itu dan menyamakannya seperti seekor anjing. Tetapi lagi-lagi perempuan Kanaan ini bukannya pergi, bukannya marah atau merasa jengkel, kesal, tetapi perempuan itu justru membenarkan apa yang Yesus katakan itu. Ayat 26 dan 27 mengatakan, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Tidak heran Bapak Ibu, apabila di ayat selanjutnya Yesus pun memuji iman perempuan ini dan sekaligus
menyembuhkan anak perempuannya yang sedang kerasukan setan itu. Mengapa? Karena Yesus melihat bahwa dalam perempuan Kanaan ini ada iman yang kuat, ada iman yang kokoh, sekalipun dia dikata-katai dengan kata-kata kalimat yang menyakitkan, menjengkelkan bagi orang yang mendengarkannya. Jemaat Tuhan yang kasih, dari cerita ini suatu teladan diberikan kepada kita bahwa ketika kita datang kepada Tuhan membawa permohonan kita, hal tersebut tentu tidak dilarang. Hanya saja pastikan sikap hati kita ketika meminta pertolongan itu sudah benar di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan itu bukan pesuruh. Tuhan itu bukan pembantu. Tuhan itu adalah Allah Maha Kuasa. Dan faktanya, setiap orang yang datang kepadanya berbekal kerendahan hati tidak akan pernah kembali dengan tangan hampa. Perempuan Kanaan ini adalah teladan bagi kita untuk selalu datang kepada Yesus ketika kita membutuhkan sesuatu. Tidak perlu kecewa ketika kita ditolak, ketika kita ditegur, tetapi teruslah meminta, maka Tuhan akan mengiyakan apa yang menjadi keinginan kita. Kerendahan hati merupakan kunci untuk menerima kehendak dari Tuhan. Amin. Kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga untuk firman ini. Semoga hati dan pikiran kami dibaharui untuk selalu meyakini bahwa apa yang kami inginkan dalam kehidupan ini, apa yang kami pinta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawabnya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Semoga cerita tentang perempuan Kanaan ini juga mendorong kami untuk selalu mengamini bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan, meninggalkan kami ketika kami datang kepada Tuhan untuk memerlukan pertolongan, petunjuk dari Tuhan. Terima kasih. Semoga jemaatmu dibaharui dengan firman ini dan diberkati dalam kehidupan mereka sepanjang hari ini. Berkati jemaatmu, semoga sepanjang hari ini apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, semoga berhasil dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa, sekiranya ada jemaat Tuhan yang sakit hari ini, yang berduka cita, yang berbeban berat, Tuhan kiranya memberikan kelegaan, kekuatan, kesabaran kepada mereka semua. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bersuka cita hari ini, Tuhan berkati sukacita mereka dan mengingatkan mereka untuk selalu bersyukur kepada Tuhan sepanjang hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan menyertai kami semua. Ini doa syukur kami dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian refresh kita pagi hari ini. Sampai jumpa dalam refresh berikutnya. Tuhan berkati. Shalom.